seorang pramugari meregang nyawa di pesawat saat sedang bertugas. Tubuhnya kejang-kejang dan dia juga mual-mual, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Hal itu ternyata terjadi akibat kelalaiannya sendiri. Penyebab nyawanya menghilang itu berhubungan dengan kotoran telinga. Penasaran nggak kenapa kotoran telinga bisa membuat nyawa melayang? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Mari kigas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini berawal dari seorang pramugari berusia 20 tahun. Sebut saja nama pramugari ini Mita. Mita ini adalah seorang pramugari yang usianya masih sangat muda. Bahkan Mita ini berusia paling muda di tempat dia bekerja. Tapi biarpun usianya muda, Mita ini bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit. Mita ini adalah seorang perempuan yang rajin dan juga pintar, makanya dia bisa menjadi pramugari yang cukup handal di usianya yang masih sangat muda. Bahkan gak kalah sama senior-seniornya. Tapi rajin dan pintar itu bukan jaminan kalau Mita itu disukai oleh teman-temannya. Menurut teman-teman kerjanya, Mita itu adalah seorang yang terlalu serius dan jarang berinteraksi dengan sesama rekan kerjanya. Katanya Mita itu sebenarnya baik, tapi dia tuh terlalu serius. Kalau orang gak kenal Mita, bisa-bisa mereka menganggap Mita itu sombong. Mungkin itu terjadi gara-gara Mita ini adalah seorang yang sangat-sangat workaholic. Dia punya sifat pendiam dan dia sangat fokus saat dia bekerja. Mita ini hampir gak pernah bersosialisasi dengan teman-temannya. Setiap selesai bekerja, sebisa mungkin dia langsung pulang atau beristirahat. Misalkan nih, Mita sedang bertugas keluar daerah. Mita itu akan langsung ke hotel tempat dia menginap untuk istirahat. Gak ada tuh yang namanya jalan-jalan atau mengunjungi tempat-tempat hiburan atau mall di kota-kota yang dia kunjungi. Fokus Mita hanya bekerja, dan bekerja. Mita ini cuma fokus sama karirnya. Dia gak mau diribetin pikirannya itu dengan hal-hal lain. Gara-gara kondisi keluarganya juga. Ada yang bilang Mita itu berasal dari keluarga yang sebenarnya kurang mapan dan sangat sederhana. Karena itu, si Mita ini berusaha untuk bekerja dengan baik untuk mengangkat derajat keluarganya. Nah, teman-teman tahu kan kalau yang namanya pramugari pesawat terbang itu kebanyakan tuh memiliki wajah dan tubuh yang menarik dan juga orangnya sangat-sangat ramah. Ibaratnya sosok seorang pramugari itu mirip dengan seorang model tapi juga punya karakter dan keibuan dan teliti. Seorang pramugari itu tentu aja harus menjaga kecantikan dan juga kebersihan tubuhnya. Nah, Mita ini bahkan selalu mencegah dirinya agar tidak terkena penyakit sekecil apapun. Fokusnya Mita itu bagaimana menjaga agar tubuhnya tetap sehat dan nanti pekerjaannya nggak terhambat sama sekali. Mita ini nggak mau sampai izin gara-gara dia sakit. Karena nanti otomatis pemasukan per bulannya sudah pasti akan berkurang. Nah, sampai suatu hari, satu kejadian buruk itu menimpa Mita pada saat Mita sedang bertugas. Waktu itu seperti biasa Mita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh yaitu ke luar negeri. Awalnya Mita masuk kerja seperti biasanya. Tapi kata teman-teman yang waktu Mita itu datang, keadaannya nggak kayak biasanya. Mita kelihatan pucat dan agak lemas, terus kelihatan tuh wajahnya tuh kayak nggak fokus gitu. Kayak menahan sakit. Salah seorang temannya Mita ada yang tanya, Mita kamu kenapa? Kok mau kamu kayak pucat sih? Kamu kenapa? Saat itu Mita bilang, saya baik-baik aja kok. Saya cuma merasa nggak enak badan karena saat ini saya sedang halangan, sedang bulanan. Waktu itu, waktu masuk ke pesawat, Mita jalannya agak sempoyongan. Dan waktu itu sempoyongannya Mita itu mulai kelihatan pada saat dia mulai mengerjakan tugasnya sebagai pramugari. Mita semakin sempoyongan waktu dia mengecek kursi-kursi dalam pesawat. Waktu ditegur diajak ngomong sama temennya, itu juga kadang-kadang kayak nggak nyambung. Jadi misalkan diajak ngomong seperti ini, Mita tuh pasti perlu waktu untuk, kenapa? Kelihatan sekali dia tuh nggak fokus. Udah jelas nih, Mita tidak dalam kondisi yang fit, tapi Mita mencoba menutup-nutupinya. Dan bahkan Mita tuh kelihatan jelas sekali sedang menahan sakit saat menyambut penumpang yang mulai masuk ke dalam pesawat.
Ada juga seorang rekan kerjanya Mita itu memperhatikan, kok kondisi Mita ini tuh ketika sampai ke ketinggian begitu pesawat lepas landas, Mita semakin menahan sakit. Dan saat itulah Mita mengeluh. Dia bilang, kepalaku kok sakit sekali ya. Dan selain sakit kepala itu, Mita bilang kalau itu mendengar kayak telinganya itu kayak mendengung dengan sangat-sangat hebat. Mita kemudian menyepelekan kondisinya. Dia pikir ya mungkin ini pengaruh perubahan ketinggian. Sampai akhirnya sakit kepala si Mita ini nggak bisa dia tahan lagi. Dan beberapa orang rekan kerjanya itu mulai membantu kondisi Mita yang semakin kelihatan lemah. Karena Mita bilang sakit di kepalanya, nyerinya itu semakin lama semakin hebat. Bahkan beberapa orang temannya itu bilang, Mita udah kamu duduk aja. Jangan kerja dulu sampai kamu benar-benar nggak pusing sama sekali. Tapi saat itu Mita menolak. Dia ingin tetap bekerja untuk melayani para penumpangnya. Karena dia ingin menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi benar aja ketika Mita berdiri dan berjalan, Mita malah hampir jatuh gara-gara dia kehilangan keseimbangannya. Dan saat itu Mita malah demam dan badannya menggigil. Beberapa orang teman-temannya berinisiatif dikasihlah baju hangat dan juga selimut. Salah satu rekan kerjanya Mita tiba-tiba aja melihat ada yang aneh di telinganya Mita. Dari telinganya itu keluar cairan bening yang berbau lumayan busuk. Dan di sekitar bagian lubang telinganya itu juga kelihatan merah, kayak ada radang. Dan setelah itu kondisi Mita malah semakin memburuk. Tiba-tiba aja Mita nggak sadar dan dia pun mulai kejang-kejang. Mita juga sempat muntah-muntah beberapa kali sebelum kemudian tubuhnya benar-benar lemas. Dan semua rekan kerjanya saat itu kebingungan dengan kondisi yang menimpa si Mita. Ini gimana nih Mita, kenapa? Salah satu di antara teman-temannya Mita ini kemudian memberikan pengumuman kepada para penumpang dan bertanya, adakah tenaga medis yang bisa dimintai bantuan di pesawat ini? Tapi sayangnya semua penumpang saat itu nggak ada yang dokter atau tenaga medis lainnya. Jadi otomatis nggak ada yang bisa memberikan pertolongan ke si Mita. Di saat yang bersamaan Mita semakin kehilangan kesadarannya. Dan saat itu kondisi pesawat itu masih ada di udara dan belum bisa melakukan pendaratan. Dan rekan-rekan kerjanya Mita sebisa mungkin mereka berusaha memberikan pertolongan pada Mita. Dan beberapa waktu kemudian pesawat akhirnya turun di bandara tempat transit. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi Mita langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit akhirnya diketahui kalau Mita itu pada awalnya menderita otitis media. Otitis media itu adalah infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Jadi awalnya Mita itu memang sempat mengalami infeksi saluran nafas atas dan juga radang pada sinusnya. Pada saat radang ini tuh akan terjadi pembengkakan pada tuba eustachius. Nah, tuba eustachius itu adalah saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dan tenggorokan bagian atas. Waktu tuba eustachius ini tersumbat, maka terbentuklah tekanan negatif di telinga tengah. Lama-kelamaan terjadilah penumpukan cairan yang juga dari selaput lendir yang melapisi telinga tengah. Karena cairan ini nggak bisa keluar dari tuba eustachius. Cairan ini semakin menumpuk dan lama-kelamaan terinfeksi oleh bakteri dan mengakibatkan terjadinya peradangan. Dan infeksi ini akan meningkatkan produksi cairan nanah yang lama-kelamaan akan menekan dan merusak struktur lain di bagian telinga. Dan pada satu titik di mana nanah itu sudah terlalu banyak, maka gendang telinga akan robek. Cairan nanah atau yang kita kenal juga dengan istilah congek akan mengalir keluar. Jika penyakit ini tidak tertangani dengan baik, maka infeksi akan menyebar ke struktur lain di telinga, termasuk ke otak. Infeksi akan menyebar melalui beberapa jalur. Yang pertama dari dinding tulang telinga yang membatasi antara telinga tengah dengan otak. Kan itu sangat tipis, dengan mudah akan tertembus oleh bakteri. Tapi bisa juga terjadi penyebaran melalui pembuluh darah. Bakteri yang kemudian sampai ke selaput pelindung otak akan menyebabkan meningitis atau radang selaput otak. Dan lama-kelamaan juga akan menginfeksi jaringan otak. Gejala-gejala yang sering dialami itu antara lain nyeri telinga, rasa penuh dalam telinga, gangguan pendengaran, demam, dan juga keluarnya cairan dari telinga yang menandakan kalau gendang telinga sudah robek. Kalau infeksi ini sampai menyebar ke saraf, kadang penderita itu akan merasakan nyeri atau kaku pada bagian leher, nyeri kepala yang sangat-sangat hebat, kelelahan sampai penurunan kesadaran. Keadaan Mita saat itu tuh tensinya sudah menurun, suhu tubuhnya mulai dingin, laju nadinya menurun, dan Mita sudah nggak sadar. Lehernya kaku dan keluar cairan nanah dari kedua telinganya. Waktu dilakukan pemeriksaan memang ada peradangan pada cairan otaknya. Dokter mengambil sedikit cairan otaknya Mita untuk diperiksa. Kelihatan jelas ada peningkatan pada tekanan otaknya Mita dan warna cairan otaknya itu keruh dan sampai bercampur dengan nanah.
Dan waktu diperiksa di bawah mikroskop kelihatan banget kalau ada peningkatan sel darah putih di cairan otaknya, yang menunjukkan ada infeksi yang sudah sangat-sangat serius. Hasil pemeriksaan laboratorium darah menunjukkan adanya peningkatan sel darah putih, dan waktu dilakukan pemeriksaan CT scan otak kelihatan banget kalau yang namanya otaknya Mita sudah membengkak. Selain itu ada penumpukan cairan otak dan juga ada peradangan pada tulang belakang telinganya si Mita. Dan di tengah-tengah pemeriksaan itu dan juga terapi terjadilah henti nafas. Keadaan Mita sudah sangat-sangat buruk. Mita harus dipasang ventilator. Dan dokter kemudian memberikan terapi antibiotik melalui infus dan juga obat untuk mengurangi pembengkakan otaknya Mita. Dan setelah itu Mita harus dirawat secara intensif di ruang ICU. Setelah mendapatkan pertolongan, kondisinya si Mita ini belum sadarkan diri. Dan malah kondisinya itu semakin memburuk. Mita dalam kondisi koma dan dia perlu perawatan lebih lanjut di ICU. Dan tempat kerjanya Mita ini kemudian mengabari tentang kondisi Mita ini pada keluarganya. Mereka juga akhirnya menerbangkan keluarga Mita dari luar negeri untuk melihat kondisi di rumah sakit. Karena saat itu memang Mita dirawat di rumah sakit yang ada di luar negeri. Dan ketika keluarga Mita sampai ke rumah sakit, dokter yang meriksa Mita pun mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira Mita ini sebelumnya sakit apa sih? Kondisinya seperti apa? Dan saat itu ibunya Mita pun memberikan keterangan. Ibunya Mita cerita bahwa Mita itu memang kadang-kadang langsung tidur tanpa mandi gara-gara dia terlalu lelah bekerja. Dan 1 minggu sebelum penerbangan ini, si Mita itu pernah mengeluh batuk pilek dan telinganya itu terasa sakit. Tapi saat itu Mita nggak mau dibawa ke dokter. Mita milih minum obat flu dan membersihkan telinga yang sakit tadi dengan korek kuping. Tapi Mita itu nggak menghiraukan kondisinya saat itu. Karena Mita nggak ingin sakitnya sampai mengganggu pekerjaannya. Dan akhirnya dokter pun mengerti bagaimana kondisi Mita bisa separah ini. Ternyata Mita mengalami infeksi telinga bagian tengah yang dikenal dengan otitis media. Dan pada kasusnya Mita, gendang telinganya itu pecah sehingga keluarlah nanah. Dan nanah yang keluar itu disebut juga dengan otore. Nah, teman-teman pasti baru mendengar ya nama otore ini. Secara umum otore itu bisa disebut juga dengan conge. Nah, kalau istilah conge ini teman-teman juga pasti lebih familiar ya dengan istilahnya. Balik ke kondisinya si Mita. Kondisi Mita pun semakin parah karena infeksinya ini tidak segera diobati dan terlanjur menyebar ke bagian otak. Dan dokter mengatakan pada orang tua Mita bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya Mita. Sebenarnya saat itu kondisinya Mita sudah sangat kritis. Dan setelah 3 hari dirawat, ternyata kondisi Mita ini tidak dapat terselamatkan. Dokter dengan bersimpati dan sangat berat hati mengabarkan berita duka kepada orang tua Mita yang masih menunggu. Udah pastilah orang tua Mita sangat sedih karena anak mereka yang berusaha keras menaikkan derajat keluarga malah meregang nyawa. Dan pihak perusahaan akhirnya memberikan kompensasi uang yang banyak ke orang tuanya si Mita. Walaupun begitu, nggak membuat kesedihan orang tuanya Mita ini hilang. Teman-teman, kita tahu bahwa sangat berat memang melepaskan orang yang kita sayangi. Apalagi Mita ini adalah anak yang berusaha keras untuk mengangkat derajat keluarganya. Doa saya agar Mita ini tenang di sana. Dan akhirnya pihak perusahaan ini mengirim Mita kembali ke tanah air untuk disemayamkan di tempat tinggalnya. Dan semua biayanya ditanggung oleh pihak perusahaan. Dari kasus Mita tadi kita belajar untuk menyayangi diri kita. Jangan takut untuk memperkesahkan sekecil apapun sakit yang kita rasakan. Dan jangan memaksakan diri kita bekerja sampai lupa dengan kesehatan diri kita sendiri. Ingat ya teman-teman, sayangi diri kita dan jaga kesehatan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.